Kali ini, Ruang Dengar ID akan sedikit menyingkap tabir misteri keberadaan rumah tua di Cisauk. Subscribe channel kami, Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri dari segala penjuru negeri ini. Ikuti dan pastikan pintu rumah Anda sudah terkunci saat menyimak cerita ini. Ruang Dengar ID. Selamat datang kembali di channel Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri. Gemuruh rel beradu dengan roda kereta komuter jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang. Begitupun sebaliknya. Terdengar jelas dari bangunan tua bergaya Eropa yang sudah lapuk dimakan usia. Meski berada tak jauh dari stasiun kereta api Cisauk, tepatnya di tepi jalan Cisauk menuju arah Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Namun, bangunan tua itu terasing dan kesepian di tengah banyaknya pembangunan di kawasan yang berdekatan dengan pemukiman elit BSD. Bangunan itu terlihat semakin kusam ketika jalan raya di depannya kini selalu dilewati truk-truk pengangkut pasir bermuatan besar dari Bogor ke arah BSD yang menghasilkan deru campur debu, mengotori dan menggetarkan bangunan yang mulai roboh di sana-sini. Terlihat lapuk, namun tersirat banyak sejarah yang terpendam di bangunan tua ini. Hanya saja, sulit sekali mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang asal-muasal dan keberadaan bangunan tua yang ternyata mempunyai bunker atau ruang bawah tanah. Hanya beberapa keterangan yang berhubungan dengan pendudukan Belanda pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1949 yang bisa menjadi salah satu rujukan masuk akal. Adapun terdapatnya catatan di dinding kamar depan rumah tua itu, itulah yang jadi petunjuk satu-satunya. Tulisan-tulisan di dinding yang ditulis pada masa penjajahan itu dibuat pada awal tahun 1949 dengan tulisan berbahasa Belanda. Isi tulisan itu menerangkan senjata dan amunisi yang berhasil dirampas oleh resimen artileri Medan Belanda dari tangan Republik. Sementara di bawah tulisan itu sendiri terdapat semacam kolom infografis yang menunjukkan senarai logistik militer seperti karbin, stengon atau senapan otomatis, revolver, pekidanto atau granat Jepang, mortir dengan berbagai ukuran, granat tangan, dan peluru. Semuanya, senjata-senjata dan amunisi itu dibuat ikonnya dengan rapi. Dari situlah bahwa rumah tua ini diduga digunakan sebagai pos komando militer waktu itu. Dan ternyata benar saja, karena menurut pemerhati bangunan pertahanan militer asal Den Haag, Belanda, John Perbeck, yang menelaah sejumlah coretan di dinding sebuah kamar rumah tersebut, menemukan penggalan cerita-cerita tentang aktivitas perjuangan di masa lalu, yang menerangkan senjata dan amunisi yang berhasil dirampas oleh resimen artileri Medan Belanda dari tangan Republik. Sederet lubang-lubang di dinding bekas tembakan pun tidak cukup memperjelas sejatinya apakah yang telah terjadi di kamar ini 72 tahun silam. Dari hasil investigasi lainnya juga ditemukan coretan-coretan pensil lainnya. John Perbeck coba menafsirkan apa saja yang telah ditulis tentara-tentara Belanda pada beberapa minggu setelah agresi militer kedua meletus. Broedronsen, tulisan berbahasa Belanda itu yang berarti
jatah roti. Dari logistik ini bisa diketahui siapa saja yang terlibat dalam operasi militer di Cisauk kala itu. Sebuah senarai di bawahnya menjelaskan bahwa mereka tentara-tentara dari Kesatuan Koninklijke Landmacht atau tentara kerajaan dari Koninklijke Nederlands Indische Leger atau tentara kerajaan Hindia Belanda, serta 2 kesatuan lainnya yang belum teridentifikasi. Di bagian dinding lain terdapat juga tulisan yang masih menggunakan bahasa Belanda, Sloten, yang tampaknya menunjuk pada orang-orang kunci tokoh Republik. Tulisan nama-nama itu sudah kabur, nyaris tak terlihat lagi. Dari 8 nama, hanya 5 yang masih terbaca, di antaranya Jaja, Hamam, Ujang, Moilis, M. Ishak, dan Suhada. Seluruh nama tadi bertanda coret dan di belakangnya bertanda silang, kecuali Ujang yang hanya diberi tanda tanya. Lalu siapa orang-orang itu? Masih misteri. Mungkin keberadaan nama-nama tersebut bisa dicek pada Taman Makam Pahlawan 1000 di Serpong. John Perbeck meyakini bahwa nama-nama itu bukan pengkhianat Republik. Secara tidak mungkin nama para kolaborator ditulis di dinding kamar dalam sebuah rumah bergaya Eropa tak terawat itu, yang diduga pernah menjadi markas komando militer. Sementara yang disebut-sebut ruang bawah tanah atau bunker, tempat perlindungan dari serangan udara itu terletak di halaman samping rumah. Pintu masuknya sendiri berada tepat di bawah jendela kamar depan. Untuk dapat memasuki ruangan bawah tanah itu harus melewati pintu utama yang hanya cukup 1 orang, lalu meniti beberapa anak tangga sampai ke dasar. Ruangan itu diperkirakan cukup untuk menampung 20 orang, karena ruangan itu ternyata cukup lega dengan panjang sekitar 6 meter. Langit-langitnya yang berbentuk lengkung dengan tinggi 2 meter, sehingga orang bisa berdiri di dalamnya. Dan tempat perlindungan ini mempunyai jalan keluar yang kini tembus di tempat parkir sebuah kelenteng Wan Im Hock Chow. Tampaknya saat rumah ini masih dihuni sebagai markas komando militer, halaman sampingnya masih berupa tanah kosong. Kini rumah bergaya Eropa itu kondisinya semakin memprihatinkan. Meskipun demikian, 4 pilar anggun dan lantai bercorak dekoratifnya masih diabadikan. Entah sampai kapan mampu bertahan sebagai penanda zaman. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Belanda masih melakukan operasi militer di Cisauk pada tahun 1949? Padahal Indonesia sudah merdeka kala itu pada tahun 1945. Hal paling logis atas keberadaan mereka adalah telah disetujui perjanjian Indonesia dan Belanda di atas kapal perang milik Amerika, USS Renville, pada tahun 1948 yang kita kenal dalam buku-buku sejarah sebagai Perjanjian Renville. Dalam perjanjian itu, Belanda hanya mengakui sebagian wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Artinya, terdapat garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda. Sebagai konsekuensi garis demarkasi tersebut, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia. Sementara perselisihan mengenai wilayah-wilayah yang terbagi dalam demarkasi itu baru berakhir pada 27 Desember 1949, bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, tidak termasuk Netherlands New Guinea. Dalam garis demarkasi itu, Cisauk Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang dikuasai Belanda. Beberapa waktu lalu,
kami mengunjungi bangunan tua itu. Bangunan itu telah beralih fungsi menjadi rumah yang penghuninya memodifikasi bagian pavilion bangunan menjadi tempat usaha menjahit. Tapi tak banyak juga yang diketahui si penghuni yang bernama Mukhlis itu. Ia hanya mengetahui bangunan ini pernah menjadi wihara, dan menurut warga sekitar, bangunan tua itu selain bekas wihara sampai 1987 hingga sampai akhirnya berpindah. Selain dari kisah tentang wihara itu, juga diketahui bahwa dulu rumah tua ini adalah milik pegawai perkebunan karet Belanda bernama Tianjin yang dibangun pada tahun 1929. Mukhlis mengaku bahwa rumah ini sangat angker karena sempat dibiarkan kosong berpuluh-puluh tahun. Mukhlis juga mengungkapkan sempat beberapa kali ia bertemu perempuan Belanda jika waktu sudah tengah malam. Mengenai sampai kapan bangunan ini bertahan, kapan pun bisa tergusur, karena tanah yang dulunya milik pemerintah kini sudah dimiliki pengembang. Demikian Sobat ID, cerita misteri keberadaan rumah bergaya Eropa di Cisauk yang meninggalkan keprihatinan. Keprihatinan seperti halnya kebanggaan, kecemasan, dan optimisme. Semua itu pertanda rasa ikut memiliki atau rasa terpanggil, karena tanah air memang bukan cuma sepotong geografi dan selintas sejarah. Barangkali karena tanah air adalah juga sebuah panggilan. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.